menyampaikan sebuah nasihat, tetapi dengan mengaitkan dengan kematian, beliau bersabda, kafa bil mauti wa'idhan. Cukup dengan adanya kematian itu sebagai penasehat. Wa'id, mau'idhah itu adalah perbuatannya, wa'id itu adalah yang memberi nasihatnya. Kematian itu adalah yang memberi nasihat kita, tapi nasihat yang diam, seribu bahasa, tidak berkata-kata, tapi mengingatkan kita bahwa kita akan sama seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hidup di dunia yang sekali ini jangan sampai gagal. Ya, bahkan kelahiran kita ini, ketika lahir semua orang tertawa dan senang, sehingga seorang penyair mengatakan, waladatka idh waladatka ummuka bakiyan wal qaumu haulaka yadhakuna surura. Kamu ketika dilahirkan menangis, sementara lingkungan yang hadir itu tertawa, senang, ria. Maka pesannya fa'mal liyaumin takunu fihi idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Oleh karenanya berbuat di dunia ini ketika setelah lahir, apalagi sudah balik, tentunya dicatat amal kita ketika sudah balik. Mukallaf itu maknanya yang tercukupi dua syarat, punya akal dan balik. Karena itu Rasul bersabda, rufi'al qalam an thalath. Diangkat pena, maknanya tidak dicatat. 3 macam orang tidak dicatat amalnya, baik dan buruk tidak ada. Anis sabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai balik. Anil majnun hatta yufiq, kalau gila tidak ada catatan, kalau sehat, akalnya sehat baru dicatat. Ya. Wa amma istighfaru alaihi, dan orang-orang yang dipaksa, diteror, itu perbuatannya tidak dicatat, karena itu keterpaksaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'mal, maka berbuatlah di dunia ini liyaumin takunu fi, yang nanti di hari itu idza baqau, orang-orang pada nangis, limautika, karena kematianmu, jadilah orang yang dhahikan masrura, yang tertawa ria. Insyaallah beliau, ya, ustadzuna, akhuna, habibuna Ustaz Muhsin Talib min ahlil khair, amin ya rabbal alamin. Nahnu syuhadaullah insyaallah. Selama ini, apalagi sikapnya, hatinya tidak ada keinginan perbuatan buruk apapun juga kepada siapapun juga, maka insyaallah ini yang menyebabkan beliau bahagia di akhirat. Ketika kita sedih, tapi beliau insyaallah senang. Wajar kita sedih karena sifat manusia. Manusia akan sedih. Rasulullah pun, maka tadi hadis disebutkan seorang bayi putra Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim, yang ibunya adalah Maria al-Qibtiyah. Itu baru lahir sudah, ya, disusukan oleh seorang ibu yang namanya, suaminya Abu Saif, tukang pandai besi. Akhirnya kemudian, ya, dijemput dan tersengal-sengal. Ini dibuat oleh Anas bin Malik dari perawinya Imam Bukhari, dikatakan dibawalah itu putranya itu dalam yajudu binafsi, sedang mengeluarkan nafas. Rasulullah pun dari fat'aina, dua matanya meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf melihat, ya Rasulullah, pertanyaan seperti itu, kenapa nangis begitu? Maka Rasul mengucapkan bahasanya, innal qalba yahzan, hati boleh sedih, wa innal aina tadma, mata boleh mencurahkan airnya, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi kita tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita teriak-teriak, tidak boleh kita sambat-sambat, tidak boleh kita macam-macam. Sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan, wa nahnu wa inna ya Ibrahim li firaqika, wahai Ibrahim, kami ini dengan berpisah denganmu la mahzunun, kita sedih semuanya. Sedih. Kita sedih dengan keberangkatannya saudara kita, ya, Ustaz kita, Ustaz Muhsin. Saya tidak menduga
Saya pun berharap kalau masih bisa berjuang bersama, saya bisa kumpul di pertemuan majelis Dewan Masjid karena beliau yang mengajak saya, sehingga aktif di sana. Nah, tapi mudah-mudahan insya Allah ya akan ada pengganti dan kita semua akan mendapatkan posisi. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang terpenting. Jadi ketika kematian menjadi nasihat, kita ini harus mengambil manfaat, harus mengambil ya maslahat untuk kepentingan kita. Oleh karenanya ziarah kubur itu bukan untuk mendoakan mayit. Kenapa? Mendoakan boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di mana saja, itu boleh. Tapi ziarah kubur tujuannya oleh Rasul dikatakan awal itu ziarah kubur dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Awal aku melihat ketika awal-awal Islam para sahabat dilarang ke kuburan. Kenapa? Masih suka panggil-panggil sahabat-sahabat. Tapi kemudian setelah mapan imannya, fazuruha, silakan ziarahi kubur, fa innaha tudzakirukumul maut. Karena ziarah kubur tujuannya untuk mengingatkan kita akan mati. Riwayat lain, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Diingatkan kita akan masuk ke alam akhirat itu. Itu tujuannya. Karena yang salah paham seringkali masyarakat hanya ziarah kubur tujuan cari berkah. Berkah dengan perbuatan kita. Mendoakan boleh dari jauh. Kecintaan kita kepada mereka dengan mengamalkan nasihatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya mari kita ambil manfaat. Nah, oleh sebuah syair dikatakan untuk hidup kita dengan harta dan aset yang kita miliki, ista'idda bimalika fi hayatika innama yabqa wara'ahu muslihun wa mufsidun. Gunakan hartamu waktu hidupmu itu karena di belakang ini nanti akan antara dua, muslihun atau mufsidun, berbuat baik atau buruk. Idza tarakta li mufsidin lam yubqihi. Kalau harta banyak apapun juga tapi diterima oleh orang yang berbuat buruk dalam arti hanya kesenangan dunia, tidak ada sisanya untuk akhirat. Wa ahus salahi qaliluhu wa yatazayyadu. Tapi sedikit yang ditinggalkan diterima orang yang saleh justru akan bertambah akan mengalir pahala kepada orang yang meninggalkannya. Itu yang diinginkan, waladun salihin yad'u lahu. Tapi bait terakhir mengatakan lebih tegas lagi, ini stata'ta fakun li nafsika warithan. Kalau kamu bisa, jadilah pewaris dari dirimu. Hebat. Pewaris dirimu. Fa innal muwaritha nafsuhu musaddad. Orang yang bisa mewariskan dirinya itu yang tepat sasaran. Mengapa? Karena apa yang dimaksud? Sesungguhnya kita akan memetik buah dan hasil dari seluruh hidup kita ini. Baik, itulah yang akan dirasakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apa yang kau persembahkan di jalan Allah nanti akan didapatkan di sana. Atau perbuatan buruk pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu riwayat yang diceritakan oleh pencatat tafsir itu Al-Qurtubi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memasuki kuburan. Kemudian berkata, ya ahlal kubur, assalamualaikum. Salam itu diajarkan oleh Rasul ke kuburan, assalamualaikum ahlal kubur. Ya, itu salam, doa bagi mereka. Dan mereka menjawab tapi kita tidak mendengar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhbaruna fikum inna azwajakum tazawwajna wa durakum qad sukinat wa amwalakum qad qusimat. Berita ada pada kami, kepada ahli-ahli kubur, bahwa istri-istri kamu mungkin kalau masih muda sudah menikah kembali, dan rumah-rumah yang ditinggalkan mungkin kalau orang yang ada sudah ditempati lagi, mungkin oleh suami yang baru. Dan harta yang ditinggalkan pun sudah dibagi kepada ahli waris. Maka ada berita atau ada hati, itu bisikan, ya, dari kuburan, dari ilham macam-macam. Faja'al hatimun. Apa bilang? Wa akhiru akhbarina fina, dan berita kami ini sungguhnya ma qaddamna qad wajadnahu indallah. Apa yang sudah kita lakukan di dunia sudah kami dapatkan. Wa ma anfaqnahu wajadnahu mudha'afatan. Dan yang sudah diinfakkan
itu menjadi dilipat gandakan kebaikannya. Wa ma taraknahu khasirnahu, dan yang kami tinggalkan itu semuanya merugi. Tadinya tidak ada lagi hubungan. Kenapa? Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Amalnya sudah berakhir. Kecuali tadi ada 3. Sedekah jariyah, wakaf, kemudian anak yang saleh, kemudian ilmu yang dimanfaatkan oleh murid-murid yang disebarkan. Itu akan mengalir kepada orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikian mudah-mudahan dengan mengingat kita tentang kematian dan diingatkan oleh riwayat-riwayat tentang bagaimana hidup kita ingin mengejar kesenangan dunia, itu tidak selesai. Ya, nafsu tidak akan puas dengan apa yang dicapai, akan terus dikejar. Mending kalau itu semua yang dicapai jadi sarana kebahagiaan akhirat, tapi kalau justru melupakan akhirat, sungguh ya itu sengsara dan merugi. Di dunia hanya sebentar. Ya, makan pun tidak lebih dari 1 piring, 2 piring sudah kekenyangan. Sementara harta yang numpuk pun tidak akan menolong kalau tidak dijadikan sarana untuk mendapatkan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hadis saya akhiri ceramah saya dengan hadis ini adalah Rasul pernah bertanya kepada sahabatnya, "Man minkum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi?" Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya itu lebih dicintai ketimbang harta pribadi? Maka jawaban para sahabat sama kalau kita ditanya begitu. Ma minna illa wa maluhu ahabbu min mali warithi. Tidak ada seorang di antara kita kecuali harta pribadi. Kalau ada anak, cucu, saudara yang ahli waris kita, misalkan yang akan mewarisi harta kita, punya harta banyak, kita punya mobil jelek, ya masih bahagia dengan mobil yang ada ketimbang punya orang, punya ahli waris. Nah, maka kata Rasul SAW, bal innakum tuhibbuna mala warithikum. Kalian lebih mencintai harta ahli waris kalian. Kenapa? Maksudnya ma qaddamtum fahuwa malu. Apa yang sudah didermakan di jalan Allah, dibangun pesantren, dibangun masjid, diinfakkan ke jalan Allah, itu milik kita. Ma qaddama fahuwa malu. Apa yang didermakan itu milik kita, milik siapa yang mendermakan. Wa ma akhara, yang disimpan begitu meninggal, fali warathati, itulah milik ahli waris. Oleh karenanya logika yang cerdas dengan keimanannya, ya selain anak kita dijadikan anak-anak yang soleh sebagai aset pahala yang tidak terputus, tapi harta yang ada juga bukan hanya untuk kesenangan dunia, justru untuk menjadi modal di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan keluarga almarhum, terutama Ananda Ihsan, mudah-mudahan saya bisa, beliau mau saya dekati, karena saya ini bukan tokoh, bukan manajer, bukan orang yang bisa mengelola banyak, tapi hanya bisa menjadi seorang kalau di perusahaan teknisi, mesin yang rusak, mobil yang kurang bisa diperbaiki. Maka kalau ada yang belajar ilmu, insyaallah bahasa Arabnya, ilmu segala perangkatnya, insyaallah saya bisa mengajarkan sambil bisa baca kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, ya, melindungi kita semua. Kita berdoa untuk kita, saudara kita, dan terutama bangsa kita di Indonesia, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin memberikan doa salawat, mudah-mudahan bisa diamalkan untuk keselamatan kita dari segala yang dikhawatirkan. Salawatnya begini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Itu biasanya kalau anak-anak yang menyanyikannya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Itu diulang-ulang. Ya Allah, kita harus baca salawat, mohon kepada Allah, ashghilil zalimin, berikan kesibukan orang-orang zalim dengan orang zalim sendiri, mereka berada sudah, gitu kan? Wa akhrijna, dan keluarkan kami ya dari antara mereka yang berbuat zalim, salimin, dengan selamat. Mudah-mudahan Indonesia diselamatkan dari segala petaka. Sekian dan demikian, mohon maaf dari segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.